saya beribadah, saya pernah menemukan ayat yang dimana di Alkitab itu dilarang namanya memakan babi ataupun memakan binatang yang memiliki kuku. Jari kuku apa? Yang disebut kayak gitulah. Nah, intinya kan Salam Elechem Bisem Yeshua HaMashiach. Salam damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Teman-teman sekalian, pada video kali ini kita akan menanggapi seorang mualaf dari Balikpapan ya, karena di kostumnya itu ditulis Balikpapan. Apakah memang ini orang Balikpapan atau bukan? Maka pernyataannya ini bagi saya sesuatu hal yang perlu diluruskan karena ini menyangkut tentang iman Kristen. Katanya dia meninggalkan Kristen dan masuk ke agama Islam karena dia menemukan ayat di dalam Alkitab, walaupun tidak sebutkan ya, yaitu dilarang makan babi ya, dan yang pokoknya berkuku katanya ya, berkuku macam begitu. Dan kedua, karena dalam Alkitab itu katanya itu ada penambahan-penambahan sehingga menyebabkan dia ragu terhadap Alkitab. Dan oleh karena teman-teman sekalian, mari kita langsung saja cek videonya yang ada berikut ini. alasan mendorong saya untuk masuk Islam mungkin dikarenakan saya menemukan beberapa pernyataan yang sebenarnya itu dilanggar sama agama saya sebelumnya. Saya informasikan tuh agama saya sebelumnya ada Kristen Protestan. Nah, pada saat saya beribadah, saya pernah menemukan ayat yang dimana di Alkitab itu dilarang namanya memakan babi ataupun memakan binatang yang memiliki kuku. Jari kuku apa? Yang disebut kayak gitulah. Nah, intinya kan babi itu dia memiliki jari kuku. Nah, yang saya pertanyakan di Alkitab saja dilarang makan babi. Tapi kenapa orang-orang Kristen masih makan babi? Yang kedua, yang saya percaya itu namanya kitab suci tidak boleh adanya perubahan atau penambahan ataupun pengurangan kata. Tapi ada hari di mana saya melakukan ibadah dulu di suatu gereja, seorang pendeta dia menginformasikan adanya perubahan kata di Alkitab, tapi dia tetap menginformasikan tidak ada yang berubah maknanya. Nah, ini kan sebenarnya bertolak belakang banget yang dengan namanya kitab suci nggak boleh adanya perubahan sama sekali. Itu yang menyebabkan saya mulai cari mengenai agama lain yang istilahnya mendekati kebenaran juga. Teman-teman sekalian, itulah yang kita sudah dengarkan bersama dari seorang mu'alaf ini. Dan teman-teman kalian bisa melihat ya, bagaimana mereka ini disetting sedemikian rupa untuk bersaksi di channel Ngaji Cerdas ya. Dan katanya ngaji cerdas, tetapi justru orang-orang yang kalau kita lihat ya kualitas seperti pemuda ini sangat disayangkan teman-teman sekalian ya. Dia katakan bahwa dalam Alkitab itu diharamkan babi, tapi ayatnya saja dia tidak tahu kemana ya. Di kitab mana, pasal berapa, ayat berapa, itu kan dia nggak ngerti gitu. Tapi dia menjadikan alasan itu ya, bahwa karena itulah dia meninggalkan Kristen. Padahal teman-teman sekalian, ini orang belum memahami, belum menganalisis ayat-ayat tersebut. Nah, kalau kita kembali kepada babi, teman-teman, itu bukan satu-satunya yang diharamkan di dalam perjanjian lama. Ya, yang kemudian diikuti oleh umat Islam yang katanya lebih Kristen daripada orang-orang Kristen. Nah, oleh karenanya teman-teman sekalian, saya tunjukkan ayat yaitu di dalam Imamat pasal 11 ayat yang ketiga hingga ayatnya yang ke-11. Dan banyak sebenarnya teman-teman sekalian, karena itu dari yang terbang juga ya, burung misalnya, sejenis makanan yang boleh dimakan dan tidak boleh dimakan, semua sudah diatur dalam Imamat pasal 11. Teman-teman bisa membaca semuanya nanti di rumah. Dan kali ini kita akan langsung ya masuk ke intinya tentang binatang yang haram ini ya. Kalau dia bicara tentang babi, itu urutan kesekian teman-teman sekalian. Sementara kalau kita kembali dalam Imamat ini, misalnya di dalam ayat yang ketiga ya, Imamat 11 ayat 3. Setiap binatang yang berkuku belah, yaitu yang kukunya bersalah panjang dan yang memamah pihak, boleh kamu makan ya.
Tetapi ayat 4-nya, tetapi inilah yang tidak boleh kamu makan dari yang memamah piak atau dari yang berkuku belah. Unta, karena memang memamah biak tetapi tidak berkuku belah, haram itu bagimu. Juga pelanduk, karena memamah piak tetapi tidak berkuku belah, haram itu bagimu. Juga kelinci, karena memang memamah piak tetapi tidak berkuku belah, haram itu bagimu. Lalu yang keempat teman-teman sekalian, demikian juga babi hutan, karena memang berkuku belah, yaitu kukunya bersela panjang tetapi tidak memamah piak, haram itu bagimu. Nah, jadi teman-teman sekalian, babi di sini itu urutan keempat teman-teman sekalian. Jadi yang pertama adalah unta, yang dimana unta ini dihalalkan di dalam Islam. Ya, pemuda saya tidak tahu namanya ya, pemuda dari Balikpapan tadi ini, bahwa di Islam justru unta yang dilarang terang-terangan di sini juga pun diharamkan tetapi dihalalkan di dalam Islam. Bukan hanya dagingnya, tapi juga kencingnya. Kencing unta itu haram. Ini beredar video di mana-mana teman-teman sekalian. Itu kencingnya dicampur dengan susu lalu diminum. Ya, katanya mengobati berbagai macam penyakit ya, seperti kanker dan lain-lain. Nah, teman-teman sekalian, jadi soal hukum ini adalah diperuntukkan ya kepada orang-orang Yahudi, ya, orang-orang Israel yang keluar dari tanah Mesir untuk mereka menjaga kekudusan dan juga kesucian mereka, termasuk dari segi makanan-makanan mereka, sehingga diatur sedemikian oleh Tuhan. Nah, bagaimana dengan kita? Maka kita tidak terikat kepada hukum-hukum ini. Kekristenan tidak terikat kepada hukum-hukum yang diberikan kepada bangsa Israel seperti ini. Ya. Nah, teman-teman, apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada kita soal makanan dan juga minuman, ya. Kita berpegang kepada perkataan Yesus dalam Markus 7 ayat 19, di mana dikatakan begini, karena bukan masuk, ya, minta maaf ya, mulai dari dalam ayat yang ke-18-nya. Maka jawabnya, apakah kamu juga tidak dapat memahaminya? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya. Karena bukan masuk ke dalam hati tetapi ke dalam perutnya, lalu dibuang di jambat. Dengan demikian ia menyatakan semua makanan halal. Katanya lagi, apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Sebab dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Ya, jadi teman-teman sekalian, soal apa yang kamu makan itu sebenarnya tidak menajiskan Anda karena itu masuk ke perut dibuang ke jambat. Tetapi yang keluar dari mulut Anda menghujat, mengkafir-kafirkan, gitu ya, teriak-teriak nama Tuhannya demi melakukan misalnya eksekusi terhadap gereja, penyegelan gereja, dan pembubaran ibadah, dan macam-macam teman-teman sekalian. Ini yang merupakan haram kata Tuhan Yesus Kristus. Ya, itu yang haram. Kemudian teman-teman sekalian, kalau kita lihat lagi dalam Roma 14 ayat 1-3, ya, Rasul Paulus berkata begini, terimalah orang yang lemah imannya tanpa mempercakapkan pendapatnya. Yang seorang yakin bahwa ia boleh makan segala jenis makanan. Tetapi orang yang lemah imannya hanya makan sayur-sayuran saja. Siapa yang makan, janganlah menghina orang yang tidak makan. Dan siapa yang tidak makan, janganlah menghakimi orang yang makan. Sebab Allah telah menerima orang itu. Ya, jadi lagi-lagi teman-teman sekalian, soal makan dan minum itu bukan sesuatu hal yang memisahkan kita dan juga membuat kita mungkin tidak masuk surga, ya. Karena makanan dan minuman tidak berbicara hal-hal itu di surga, tapi berbicara tentang iman dan perilaku baik Anda, ya. Dan teman-teman sekalian, 1 Korintus 8 ayat 8-9 dikatakan begini. Makanan tidak membawa kita lebih dekat kepada Allah. Ya. Kita tidak rugi apa-apa kalau tidak kita makan, dan kita tidak untung apa-apa kalau kita makan, ya. Tetapi jagalah supaya kebebasanmu ini jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Jadi teman-teman sekalian, bagi saya yang makan daging babi, saya tidak boleh jadi batu sandungan bagi orang yang tidak makan daging babi. Dan orang yang tidak makan daging babi tidak boleh juga jadi batu sandungan untuk menghakimi orang yang makan daging babi. Karena itu sama sekali tidak berbicara soal kerajaan surga.
Ya, baik. Itu jawaban kita teman-teman sekalian soal pernyataannya dan mengenai babi ya. Jadi soal Anda makan babi atau tidak makan babi itu tidak mempengaruhi keselamatan Anda. Ya, karena hukum itu juga pun diperuntukkan kepada bangsa Israel yang keluar daripada tanah Mesir. Ya, jadi bagi Anda tidak diharuskan dalam hal itu. Tapi jika Anda tidak makan, itu Anda tidak rugi apa-apa, tidak untung apa-apa juga kalau Anda makan. Yang kedua teman-teman sekalian ya, mengenai perubahan kitab suci menurut dia. Di mana dikatakan bahwa seorang pendeta mengatakan bahwa ada perubahan-perubahan tetapi maknanya tidak berubah ya. Tapi katanya itu bertentangan karena baginya kitab suci tidak bisa berubah-ubah. Nah teman-teman sekalian, saya luruskan hal ini ya. Bahwasanya yang berubah di dalam kitab kekristenan jika ada perubahan kata kalimatnya, ini adalah terjemahan. Terjemahan bahasa Indonesia memang itu mengalami namanya revisi, revisi, dan revisi. Kenapa? Karena itu penyesuaian terhadap bahasa-bahasa masa kini. Ya gitu. Nah sementara kitab suci Alkitab yang berbahasa Ibrani dan berbahasa Yunani itu tidak pernah berubah. 1 titik 1 iota pun itu tidak pernah berubah teman-teman sekalian. Ya, jadi teman-teman bisa cek bahwa Alkitab yang asli ya, yang berbahasa di dalam Ibrani dan juga bahasa Yunani, ya, hal itu tidak pernah berubah. Dari dulu hingga sampai sekarang itu nggak pernah. Nah, jadi teman-teman sekalian yang berubah adalah terjemahan. Kenapa? Karena itulah tujuan terjemahan. Supaya mudah dimengerti oleh setiap suku bangsa yang ada di dunia ini. Sehingga mereka mudah memahami dalam bahasa mereka sendiri. Ya, dan kalau kita lihat teman-teman sekalian, penyampaian Injil ini ya cepat tersebar luaskan ya karena itu. Ya, karena ada terjemahan-terjemahan dalam bahasa-bahasa suku. Jadi itu keuntungan, bukan kerugian sebenarnya. Ya, jadi mungkin dia tidak berkaca juga ya terhadap kitab suci yang dia mungkin percayai saat ini, yaitu Al-Quran. Bahwa ada bahasa aslinya, yaitu dalam bahasa Arabnya. Tetapi ada bahasa Indonesianya, yang dimana itu adalah tafsiran-tafsiran, ya, terjemahan daripada bahasa aslinya, yang tentu saja, ya, bisa saja beda makna ketika ditafsirkan oleh orang lain. Ya, jadi itu gunanya terjemahan. Tetapi intinya untuk mempermudah orang mengerti makna daripada bahasa kitab suci yang asli. Ya, karena tanpa terjemahan bagaimana kita bisa mengerti bahasa itu, karena bukan bahasa kita sehari-hari. Nah itu gunanya kitab suci itu seperti kami di Kristen, Alkitab kami yang berbahasa Ibrani, berbahasa Yunani, diterjemahkan ke setiap bahasa-bahasa, dan termasuk kita orang Indonesia, ada Alkitab bahasa Indonesia, supaya kita mudah mengerti. Tapi makna, sekali lagi, makna tujuannya, ya, hakikat daripada kebenaran firman Tuhan kitab suci itu tidak pernah dirubah. Jadi bahasanya yang mengalami revisi, revisi, dan revisi. Ya, jadi teman-teman sekalian kurang lebih seperti itu penjelasan saya untuk menjawab pemuda dari Balikpapan ini. Semoga bisa jadi berkat buat kita, dan sampai ketemu di video saya berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.